Selamat pagi, nama saya Yusril Asri Mahendra, saya kelas 4 BUPW dan nomor absen saya adalah 32. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara pembuatan database. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan database adalah menyiapkan aplikasi. Aplikasi untuk pembuatan database sendiri itu sangat banyak banget. Nah, aplikasi yang saya gunakan namanya adalah Microsoft Access. Jadi Microsoft Access ini menurut saya adalah salah satu aplikasi pembuat database yang lumayan simple digunakan, tampilannya juga lebih menarik menurut saya pribadi, sehingga saya sangat nyaman di saat membuat database dengan menggunakan Microsoft Access. Setelah menyiapkan aplikasinya, pastinya kita juga harus membuka aplikasinya supaya kita dapat membuat database. Nggak mungkin dong kalau kita punya tapi kita nggak buka, bagaimana database-nya terbentuk gitu kan. Oke, sekarang coba kita buka. Di sini sudah muncul Microsoft Access. Nah, tahap pertama yang dilakukan adalah kita ngebuat database yang baru. Di sini ada yang namanya blank database. Nah, kita bisa mengklik blank database ini. Nah, di sini terdapat file name. Nah, di file name ini kalian isi dengan database yang kalian ingin buat. Di sini saya ingin membuat tentang database penjualan baju. So, saya tinggal ngebuat database penjualan baju. Setelah itu baru kita klik create. Nah, di sini kan masih kosong. Terus kita di sini ngebuat tabel baru. Nah, tabel untuk penjualan dari baju sendiri, di sini saya akan menggunakan 5 tabel saja. Nantinya akan ada tabel barang, tabel penjualan, tabel transaksi, tabel karyawan, dan juga tabel dari pembeli. Untuk pertama di sini saya akan ngebuat nih tabel barang. Kita bisa klik design view. Terus ada pilihan table name. Di sini table name ini kalian bisa tulis table underscore barang. Nah, sekarang tinggal kita isi nih field name sama data type-nya. Kalau dalam database itu pasti ada yang namanya primary key. Jadi primary key ini adalah salah satu hal yang akan menjadi identitas atau pembeda dari data-data yang lain. Untuk di sini kita dapat isi kode barang. Kode barang inilah yang akan membedakan nanti kode barang yang satu dengan barang yang lain. Field yang kedua kita isi nama barang. Pastilah ada nama barang ya, nggak mungkin nggak ada nama barangnya. Sama juga pakai data type text. Habis itu satuan. Apakah dalam bentuk grocery atau lusin? Itu yang dimaksud dengan satuan dalam baju. Di sini data type-nya juga teks. Lanjut ke field yang keempat yaitu jumlah beli. Data type-nya adalah number. Lalu harga jualnya, di sini kita pakai currency. Dan untuk harga beli, jadi harga jual sama harga beli itu beda ya. Jadi harga beli itu kayak berapa sih kita ngebeli satuannya dari tangan pertama, sedangkan harga jual ini adalah berapa harga yang kita jual kepada konsumen. Itu yang dimaksud dengan harga jual dan juga harga beli. Untuk data type-nya itu sama dengan harga jual, yaitu currency. Setelah itu barulah kita jangan lupa untuk mengklik save. Barulah di close. Dan kita lihat sekarang jadi deh kode barang, nama barang, satuan jumlah beli, harga jual, dan harga beli. Terus di sini masih ada 4 tabel lagi yang kita buat, yaitu tabel penjualan. Next ke tabel penjualan, create. Kita di sini bisa klik design view lagi. Habis itu kita taruh tabel penjualan. Tabel penjualan ada 4 field, yaitu kode barang, nama barang, satuan, dan juga jumlah jual. Save lalu di close. Nah, habis ngebuat tabel barang dan tabel penjualan, kita ngebuat tabel yang ketiga, yaitu transaction table. Tabel transaksi. Baru kita klik OK. Di sini terdiri dari 4 field, yaitu kode barang, habis itu tanggal pembeliannya, lalu ada id pembeli dan juga nomor induk karyawannya. Coba untuk pertama kita akan ngebuat tentang sama juga kode barang, baru di bawahnya data type-nya tetap teks ya guys. Habis itu tanggal di sini kita pakai yang date time. Formatnya bisa diatur sesuka hati, apakah kita pakai generalnya apa long date, medium date, tapi saya lebih senang untuk menggunakan medium date, itu lebih jelas. Lalu kita juga atur id pembeli juga tetap pakai teks, dan NIK, nomor induk karyawan. Bukan nomor induk keluarga, nomor induk karyawan di sini yang maksud. Di sini juga tetap pakai teks. Habis itu kita bisa langsung klik save dan juga close. Lalu kita buat tabel yang keempat, yaitu tabel untuk karyawannya. Design view, tabel karyawan. Untuk tabel karyawan ada 3 field aja. Yang pertama adalah id pembeli, teks nama karyawan, teks juga. Habis itu yaitu di bidang apa, bagian apa. Teks, save, baru di close. Next ke yang terakhir,
table pembeli. Cukup banyak juga ya tabelnya. Ini ada it pembeli pakai teks. Lalu nama pembeli juga teks. Lalu alamat pakai juga teks. Save deh. Nah, setelah semuanya selesai, barulah kita ngebuat atau mengisi data pada setiap table. Untuk pertama kita mulai dari table barang. Di sini kalian bisa klik create, habis itu ada form, tapi di sini kita mau pakai form wizard. Kita pindahkan semuanya ke table yang ini. Di selected file ini kita pindahkan semuanya dengan mengklik tempat anak panah ini. Kalian bisa klik, semuanya sudah terpindah, lalu diklik next. Habis itu next, kita pakai office. Modul next, baru kita open the form. Sudah ada formnya, terus barulah kita bisa mengisi kode barangnya. Sekarang kode barang misalnya simple banget, misalnya kayak R12K. Terus nama barangnya adalah, bisa taruh aja di sini kaos oblong. Satuan kini kita taruh lusin. Jumlah beli taruh misalnya 10. Harga jual, ini harga jualnya untuk satu lusin. Kita taruh saja harganya adalah 120.000. Dan untuk harga belinya kita taruh harga beli, ya misalnya kita beli harganya 80.000 untuk satu lusin. Baru kita klik save. Dan habis itu di close. Tapi kalau kita ngelihat di sini, data-data yang kita masukkan tadi tidak terlihat. Lalu bagaimana cara membuatnya terlihat? Kita bisa langsung klik refresh all, maka terbentuklah semuanya. Lalu kita isi lagi di sini R13K. Habis itu barulah kita masuk ke table penjualan. Caranya gampang sekali, tinggal mengikuti cara yang kita tadi lakukan di table barang. Klik more form wizard. Lalu pindahkan semuanya ke selected fields, next, and finish. So easy. Kode barang kita taruh R12K. Ini harus sama ya kode barangnya dengan kode barang di table barang. Satuan, lusin, jumlah jual 10. Bisa langsung klik save dan di close. Kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Belum ada, tinggal di refresh, jangan khawatir. Lalu kita lihat lagi. Ini harus sama ya kodenya, R13K, R14K. R miniskirt, lusin, jumlah jual 7. Lalu kita akan lanjut ke tabel transaksi. Ini tanggal pembeliannya terserah, bebas. Misalnya anggap saja tanggal pembeliannya adalah 5 Mei 2020 yang lalu. Ide pembelinya kita bisa taruh it pembeli, misalnya kayak JU65T. Terus untuk nomor induk karyawannya kita taruh saja LU12T, baru di save and close. Jadi tabel transaksinya seperti ini, tapi belum ada lagi, kita bisa pilih refresh. Lalu selesai. Habis itu ke yang terakhir adalah table pembeli, sama juga more form wizard. Kita pindahkan semua, langsung aja finish karena sudah diatur. JU65T harus sama ya dengan apa yang kita isi tadi. Nah, pembelinya kita taruh aja Yusril deh, Yusril. Alamatnya taruh aja Denpasar. Habis itu di save, habis itu di close. Dan sekarang kita lihat, tada, JU76T. Taruh nama jadinya Maharani. Alamat Jimbaran. Lalu JU86T. Kita taruh aja namanya adalah Made. Alamatnya Tabanan. Selesai untuk pengisian data.
Nah, setelah pengisian data, kita sekarang akan ngebuat yang namanya relationship. Jadi relationship table ini nanti table-table yang telah kita buat ini akan berelasi satu sama lain. Untuk membuatnya sangat simpel banget. Bisa langsung diklik database tool, lalu di sini terdapat ada yang namanya relationship. Tinggal diklik saja relationship-nya, terus kita pilih nih table-table yang akan dimasukkan dalam relationship. Kita pilih semuanya, dipilih di sini langsung klik add. Sudah deh. Tapi di sini belum terhubung. Lalu bagaimana sih cara menghubungkannya? Cukup simpel banget. Klik edit relationship, lalu ada create new. Lab table name misalnya table barang. Table barang itu berelasi dengan penjualan barang. Table penjualan, kita bisa buat dua sekaligus. Di sini kita hubungkan kode barangnya dengan kode barang. Baru habis itu klik create. Tapi bentuknya nggak beraturan, kita atur di sini bisa diatur. Gampang, nah sudah beraturan. Habis itu kita akan merelasasikan table penjualan dengan table transaksi. Create new, table penjualan, table transaksi. Kode barang sama juga kode barang dan kode barang. Oke. Baru diklik create. Sudah. Habis itu kita akan hubungkan table transaksi dengan table karyawan. Langsung klik create new, table transaksi, table karyawan, NIK, create, sudah terhubung. Lalu yang terakhir adalah table transaksi dengan table pembeli. Klik ini. Table transaksi, table pembeli, it pembeli. Jadi untuk menghubungkannya itu tinggal disesuaikan aja yang sama datanya, begitu. Biar mereka bisa langsung terkoneksi satu sama lain. Langsung kita klik OK dan create. Jadi sudah terbentuklah yang namanya relationship. Table barang dengan table penjualan dengan table transaksi dengan table karyawan, dan juga table pembeli. Sangat mudah banget kan dalam membuat relationship. Nah, setelah itu kita akan membuat query. Cara membuat query itu juga sangat mudah. Tahap pertama yang kita lakukan adalah sama halnya dengan cara yang pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan mengklik tombol create. Lalu di sini ada query design. Nah, setelah itu kalian pilih nih table-table mana yang akan kalian gunakan dalam query. Misalnya di sini saya akan menggunakan table barang. Kita bisa klik add, dan juga table penjualan. Langsung klik add aja. Habis itu ini bisa di-close karena sudah selesai dipakai. Di sini kita pakai kode barang. Lalu ada nama barang juga, harga jualnya pasti, dan juga jumlah jualnya berapa. Tapi di sini saya pengen mengkalikan jumlah jual dengan harga jual sehingga saya tahu berapa total harga keseluruhannya. Lalu caranya seperti apa? Di sini kita bisa mengklik expansion builder-nya. Nah, sini tinggal kita pilih table mana dengan table mana yang akan kita jumlahkan nilainya. Di sini saya ingin menjumlahkan harga jual dengan jumlah jual. Kita bisa langsung klik table barang, lalu ada harga jual. Terus langkah selanjutnya adalah dengan memilih simbol yang tepat, apakah simbol jumlah, minus, pembagian, atau perkalian. Karena di sini kita ingin mengkalikan harga jual dengan jumlah jual, berarti kita klik simbol yang seperti bintang ini. Lalu klik yang jumlah jual. Habis itu kita bisa langsung klik OK. Nah, supaya nanti namanya juga tambah OK, di sini kan ada tulis expression 1. Expression 1 ini kita bisa ubah dengan nama total harga, sehingga nanti namanya lebih kece, guys. Setelah itu kita bisa klik save, dan juga oh ya, belum taruh nama. Di sini kita taruh transaction. Oke. Langsung bisa di close, dan hasilnya adalah seperti ini. R12K. Jadi sini sudah ada total harganya, nggak perlu kita pakai kalkulator lagi, total harganya sudah terlihat. Setelah kita ngebuat query, di sini kita akan ngebuat juga form. Cara membuat form itu juga sangat mudah sekali. Kita bisa langsung klik tombol create, lalu di sini ada more form, pilih more formnya. Di sini ada pilihan banyak form, tapi di sini kita pakai more form, terus form wizard. Di sini kita akan pilih dari query transaction-nya, tapi kita akan pindahkan satu persatu.
fill-nya misalnya kayak dimulai dari kode barang, nama barang. Kita bisa tambahkan di sini item beli berapa, NIK karyawan berapa, baru habis itu kita come back lagi ke query transaction, kita pilih harga jual, jumlah jual sama total harga. Habis itu kita bisa langsung klik next. Kita di sini pakai datasheet. Lalu kita pilih modul, next lagi. Habis itu finish. Dan hasilnya seperti ini. Dan sekarang formnya sudah seperti ini. Tapi kita bisa atur supaya tidak terlalu besar dengan mengecilkan ini tabelnya. Jadi nggak terlalu melebar. NIK juga tidak perlu banyak-banyak saya rasa. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat report. Jadi report ini merupakan sistem pelaporan yang hendak kita gunakan untuk menampilkan hasil laporan dari sebuah analisis data. Cara membuat report itu juga sangat simpel sekali. Kita bisa langsung mengklik report wizard. Lalu di sini kita pilih dari yang table transaction tadi, kode barang, nama barang. Ini kita pindahkan semua. Yang query transaction kita pindahkan. Habis itu langsung kita klik next. Ini kita bisa pindahkan kode barang. Klik ini untuk kode barangnya saja. Baru habis itu kita klik next lagi. Nah, di sini kita pilih summary option. Di sini kita mau untuk total harganya saja. Kita klik sum pada total harga saja. Baru summary only. Baru klik OK lagi. Next. Kita di sini pilih outline dan untuk orientation tetap pilih portrait. Next. Di sini kita bisa pilih flow. Habis itu next lagi dan kita lihat sekarang previewnya seperti apa. Jadi laporannya sudah selesai bersama dengan informasi-informasi detailnya. Dan di sini kita dapat melihat berapa total dari keseluruhan hasil penjualan. Di sini jumlahnya adalah 53.100.000. Lumayan banyak ya. Sepertinya kita langsung kaya dengan penjualan seperti ini. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika selama presentasi banyak sekali keributan karena ini di desa. Jadi aktivitas seperti biasa. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan saya mohon maaf jika ada kata saya yang kurang berkenan dan mungkin ada tindakan saya yang tidak mengenakan. Saya minta maaf sekali lagi. Saya Yusril Asri Mahendra pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Bu. Terima kasih.